Football Universe. Apa yang dilakukan Pep Guardiola terhadap John Stones ternyata terinspirasi langsung dari kisahnya sewaktu jadi pemain. Mahaguru dan idolanya Johan Cruyff pernah juga memindahkan posisi Guardiola sehingga dirinya kemudian menjadi sangat bersinar. Berikut kisah Pep Guardiola sewaktu menjadi pemain sepak bola. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sewaktu Manchester City memenangkan treble winner pada tahun 2023, Pep Guardiola pun larut dalam sukacita dan perayaan yang sangat meriah. Saat memasuki ruang kerjanya, dirinya pun duduk termenung, sambil menangis dan tersenyum memandangi salah satu foto orang paling istimewa dalam hidupnya. Orang ini memberikan banyak sekali pengetahuan bagi Pep, sejak dia masih menjadi pemain sepak bola, sampai dia sukses menjadi seorang pelatih. Orang tersebut adalah sang mega bintang Belanda, bapak sepak bola modern, dan filsuf lapangan hijau yang tak ada tandingannya, yaitu Johan Cruyff. Bagi Pep, Cruyff adalah ayah baginya, yang sangat mengenalnya, dan berperan besar bagi kehidupannya sampai saat ini. Mungkin banyak dari kita yang mengenal Pep Guardiola sebagai seorang pelatih hebat, tetapi sebenarnya orang ini juga sangat hebat ketika menjadi pemain. Pep Guardiola adalah putra asli berdarah Catalunya Spanyol. Keluarga besarnya hidup di Catalunya sejak beberapa generasi terdahulu. Dirinya lahir pada 18 Januari 1971 di kota kecil San Pedro, Catalunya. Barcelona adalah satu-satunya klub sepak bola yang dipuja di Catalunya, sehingga sejak dini Pep telah diperkenalkan dengan sepak bola dan Barcelona. Dirinya pun sangat menikmati bermain sepak bola bersama saudara-saudara dan teman-temannya, dan hampir setiap hari dia memainkan si kulit bundar. Bakat Pep telah terlihat sejak kecil, sehingga di usianya yang ke-10 tahun, orang tuanya kemudian memasukkan Pep ke sekolah sepak bola gimnastik Manresa. Disinilah awal mula Pep mengenal sepak bola dan memainkannya dengan diarahkan oleh para pelatih. Bakat Pep mulai dipoles dan dia pun tumbuh menjadi pemain yang potensial. Pada waktu berusia 13 tahun, Pep kemudian mengikuti seleksi masuk La Masia, akademi milik klub kebanggaannya, Barcelona. Penampilannya cukup meyakinkan, sehingga dirinya pun akhirnya mampu lulus dari seleksi tersebut. Di La Masia ini, Pep Guardiola semakin giat berlatih untuk memperlengkapi dirinya sebagai seorang pemain gelandang. Dirinya dipercayakan untuk memainkan peran gelandang kanan yang sering membantu penyerangan lewat sisi sayap. Peran ini dijalankannya dengan cukup baik, tetapi tidak terlalu sempurna. Hal ini disebabkan Guardiola bukanlah seorang pemain yang memiliki kecepatan lari cepat. Dirinya adalah pemain yang lambat dalam berlari, tetapi sangat lincah dalam menggocek atau mempertahankan bola. Selain itu, kelebihan Guardiola adalah dia memiliki akurasi umpan yang sangat tinggi, baik itu umpan pendek maupun umpan panjang. Pada tahun 1987, Barcelona kedatangan pelatih baru, yaitu mantan pemain legendaris mereka, Johan Cruyff. Dirinya pun mengusung filosofi total football dan berencana membuat tim utama Barcelona dapat memainkan filosofi ini dengan baik. Tahun-tahun awal Cruyff merekrut beberapa pemain bintang dari luar Spanyol. Di samping itu, dia juga mencari bakat-bakat muda dari La Masia yang dapat dia ambil. Dia pun menyaksikan Pep Guardiola bermain
dan gelandang kanan ini seringkali kalah dalam hal kecepatan. Tetapi Cruyff suka dengan cara pemain ini memahami permainan dan umpan-umpannya yang sangat akurat. Jadilah setelah pertandingan, Cruyff kemudian menemui pelatih Barcelona Junior yang bernama Charles Reixach. Cruyff kemudian berdiskusi dengannya dan memintanya agar mencoba Pep Guardiola di posisi lain, yaitu sebagai gelandang bertahan. Menurut Cruyff, jika Pep diberikan peran di gelandang bertahan, maka dia dapat mengontrol permainan dengan umpan-umpan akuratnya. Meski kalah dalam kecepatan lari, tetapi laju bola umpannya akan dapat memperdaya lawan. Maka pelatih tim junior Barcelona kemudian mencoba memainkan Pep di posisi gelandang bertahan. Dan disinilah keajaiban terjadi. Permainan Pep Guardiola berubah drastis. Dirinya menjelma menjadi gelandang bertahan yang tangguh dengan umpan-umpan akurat. Permainan tim junior Barcelona terdongkrak dengan cara Pep bermain. Mereka pun memenangkan beberapa gelar bergengsi, dan hal ini semakin meyakinkan Cruyff untuk merekrutnya ke tim senior Barcelona. Pada tahun 1990, akhirnya apa yang dicita-citakan Pep terjadi. Dirinya berhasil menembus tim utama Barcelona di usianya yang ke-19 tahun. 16 Desember 1990 menjadi tanggal yang sangat berarti bagi Pep, karena di tanggal inilah dia pun mendapatkan debut perdana untuk tim utama Barcelona saat melawan Cadiz. Waktu itu pemain inti Barcelona, Guillermo Amor, tak bisa bermain, dan Pep kemudian menggantikannya. Barcelona menang dengan skor 2-0, dan permainan Pep mendapatkan pujian dari Cruyff karena dia berkali-kali dapat mematahkan serangan Cadiz. Serta dia juga tidak gugup di lapangan meskipun dia adalah pemain termuda waktu itu. Di musim 1990-1991 ini, Pep kemudian diberikan kesempatan tampil 3 kali lagi, dan Cruyff semakin meyakininya. Pada musim berikutnya, 1991-1992, Pep Guardiola telah reguler menjadi pilihan utama Johan Cruyff. Pelatih asal Belanda ini menemukan formula yang sangat tepat bagi Barcelona waktu itu, dan filosofi total footballnya mulai dapat dijalankan dengan benar oleh para pemain. Di lini tengah, Pep adalah pemain yang sangat penting. Aliran bola Barcelona semuanya diatur olehnya, dan saat bertahan, lawan-lawan pun dibuat kebingungan karena dia selalu dapat memutus aliran bola mereka. Ketangguhan Pep di lini tengah Barcelona membuahkan hasil. Mereka mampu meraih juara La Liga, kemudian juara Supercopa de Espanya, Joan Gamper Trophy, serta yang paling membanggakan adalah untuk pertama kali dalam sejarah mereka memenangkan European Cup, atau kalau saat ini kita menyebutnya UEFA Champions League. Kreativitas Pep Guardiola di lini tengah Barcelona sangatlah berpengaruh bagi keberhasilan ini. Dan oleh majalah Italia, Guerin Sportivo, dia pun diberikan penghargaan The Finest Player in the World Under 21. Pada musim berikutnya 1992-1993, Johan Cruyff semakin menyempurnakan tim Barcelona asuhannya. Beberapa nama besar kemudian direkrutnya, seperti Pablo Alvaro dan Miguel Soler. Kekuatan Barcelona semakin dahsyat. Formasi andalan total football 1-4-3-3 menjadi sangat populer waktu itu. Dan pivot andalan Cruyff tetaplah Pep Guardiola. Pemain ini semakin dewasa di lapangan. Visi bermainnya menjadi pembeda dengan gelandang-gelandang waktu itu. Dalam hal bergerak, dirinya terhitung lambat, tidak seperti Iniesta atau Xavi. Tetapi yang istimewa dari Pep adalah kecepatan dan ketepatan umpannya. Rasio statistik juga menunjukkan bahwa nilai akurasi umpan Pep Guardiola
masih sangat jauh di atas Xavi dan Iniesta. Hal ini yang membuatnya mampu terus melambungkan nama Barcelona sehingga meraih juara La Liga di 4 musim beruntun. Di musim 1993-1994, Barcelona diisi dengan bintang-bintang luar biasa, sehingga waktu itu mereka disebut The Dream Team. Nama-nama seperti Romario, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Jose Mari Bakero, Ronald Koeman, sampai Andoni Zubizarreta menjadi gambaran betapa dahsyatnya skuad Barcelona waktu itu. Mereka pun berhasil mengantarkan Barcelona sampai menembus babak final European Cup. Dan kesempatan Pep Guardiola memenangkan piala terbesar ini untuk kedua kalinya terbuka lebar. Sayangnya di babak final, Pep dan Barcelona Dream Team takluk secara mengejutkan dari AC Milan dengan skor 4-0. Hal inilah yang perlahan menghancurkan Barcelona Dream Team. Dan pada tahun 1996, Guardiola bersedih karena akhirnya berpisah dengan Johan Cruyff. Meskipun demikian, Pep Guardiola tetap berusaha bangkit untuk mengangkat prestasi Barcelona. Pelatih baru Barcelona, Sir Bobby Robson, kemudian memimpin tim Catalunya dengan gaya Inggrisnya. Tetapi Guardiola tetap ditempatkan di posisi gelandang bertahan. Dan kali ini, umpan-umpan panjang Guardiola yang juga sangat akurat dimanfaatkan untuk memanjakan Luis Figo serta Ronaldo Luis Nazario di lini depan. Hasilnya di musim tersebut, Barcelona meraih juara Copa del Rey, Supercopa de España, dan UEFA Winners' Cup. Pada musim 1997-1998, pelatih legendaris Belanda lainnya datang ke Barcelona, yaitu Louis van Gaal, yang sebelumnya bersinar bersama Ajax Amsterdam. Tanpa ragu sedikit pun, Van Gaal langsung mengangkat Pep Guardiola sebagai kapten tim Barcelona, karena Van Gaal tahu jiwa leadership dan kecintaannya kepada Barcelona. Pep sempat tampil sebanyak 6 kali dan cukup meyakinkan permainannya. Akan tetapi, cedera calf muscle memaksanya untuk absen selama 1 musim. Walaupun tak dapat bermain di musim ini, tetapi Pep Guardiola sangat senang karena Van Gaal kembali mampu memimpin Barcelona menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan UEFA Super Cup. Di akhir musim ini juga Pep kemudian mendapatkan tawaran dari Parma dan AS Roma untuk bermain di Serie A. Tetapi Pep menolaknya dan memilih menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Pep Guardiola kembali ke lapangan setelah cedera di musim 1999-2000 dan kerjasamanya dengan Rivaldo serta Luis Figo kali ini kembali membuahkan gelar La Liga. Tetapi ternyata cedera Pep belum benar-benar sembuh, sehingga dirinya pun belum dapat tampil penuh bagi Barcelona. Hal serupa pun terjadi pada musim 2000-2001, dan Pep harus naik meja operasi beberapa kali. Pada 11 April 2001, Pep akhirnya mengumumkan akan meninggalkan Barcelona setelah 17 tahun pengabdiannya. Kali ini dia ingin mencari pengalaman baru di liga terbaik dunia waktu itu, yaitu Serie A Liga Italia, dan ingin belajar tentang sepak bola Italia yang terkenal karena Catenaccio-nya. Pihak Barcelona mendukung keinginannya tersebut karena mereka tahu bahwa Pep ingin sekali menjadi pelatih di masa depan dan harus banyak belajar tentang sistem dan strategi sepak bola. Jadilah pada 24 Juni 2001, Pep memainkan pertandingan terakhirnya untuk Barcelona. Selama berseragam merah biru, Pep tampil di 479 pertandingan dan mempersembahkan 16 trofi untuk mereka. Beberapa tim besar Serie A kemudian mengirimkan penawaran kepada Pep Guardiola karena mereka tahu dia sangat ingin bermain di Italia meskipun usianya sudah 30 tahun.
Tetapi Pep kemudian mengejutkan dunia waktu itu dengan hanya memilih tim mediocre, yaitu Brescia Calcio. Dia pun mengungkapkan alasannya untuk bermain di Brescia adalah karena dia ingin bermain bersama salah satu pemain idolanya, Roberto Baggio. Serta dia ingin belajar dari salah satu pelatih jenius Italia yang bernama Carlo Mazzone. Jadilah pada musim 2001-2002 ini, Pep Guardiola resmi berseragam Brescia dan bermain bersama Roberto Baggio. Dirinya ditempatkan di posisi idealnya, yaitu gelandang bertahan. Hanya kali ini Guardiola mendapatkan ilmu baru karena permainan Brescia di bawah asuhan Carlo Mazzone sangat ketat dalam hal bertahan. Dan hampir semua pemain bertanggung jawab untuk membuat pertahanan menjadi solid. Pep Guardiola menikmati sepak bola Italia dan permainannya pun masih sangat baik. Fans Brescia sangat senang karena Pep memberikan kontribusi yang cukup berarti di lini tengah Brescia. Tetapi saat dirinya sedang menjadi idola di sana, tiba-tiba pada bulan Oktober 2001, dia dinyatakan doping dan dihukum tidak boleh bermain selama 4 bulan. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Pep, tetapi dirinya tetap menerima konsekuensi tersebut. Yang membuat Guardiola semakin sedih adalah di saat bersamaan, Roberto Baggio juga mengalami cedera parah dan harus beristirahat sampai 2002. Kondisi Brescia mulai goyah sepeninggalan Guardiola dan Baggio. Dan saat Pep Guardiola dapat bermain lagi di tahun 2002 setelah hukuman, dirinya pun fokus untuk memperbaiki posisi Brescia yang terancam jurang degradasi. Carlo Mazzone kemudian menunjuk Pep waktu itu untuk menjadi kapten Brescia. Dan dengan pulihnya Roberto Baggio, mereka akhirnya bisa membawa Brescia finish di posisi 13, serta terhindar dari jurang degradasi. Pada musim 2002-2003, Pep Guardiola kemudian menyeberang ke AS Roma untuk bermain di bawah salah satu pelatih idolanya, Fabio Capello. Tujuannya jelas adalah untuk belajar ilmu Fabio Capello, karena pelatih ini pernah mengalahkan Barcelona di final European Cup tahun 94 dengan skor 4-0. Tetapi kebersamaannya di AS Roma tak berlangsung lama, dan dia pun hanya tampil untuk AS Roma sebanyak 5 kali. Di pertengahan musim, Pep memilih kembali ke Brescia. Merasa usianya yang sudah tidak muda lagi, maka Pep kemudian memilih untuk hengkang ke Al Ahly, salah satu klub Liga Qatar. Di sana dia bermain sebanyak 2 musim sampai tahun 2005. Dirinya pun mengakhiri karir sepak bolanya di sebuah klub Liga Meksiko bernama Dorados de Sinaloa pada usia 35 tahun. Untuk tim nasional Spanyol, Pep Guardiola dipanggil pertama kali tahun 1992. Di tahun yang sama, dia pun ditunjuk menjadi kapten bagi tim nasional Spanyol yang mendapatkan emas di Olimpiade Barcelona 1992. Pada Piala Dunia 1994, Guardiola mengantarkan Spanyol sampai babak perempat final sebelum dikalahkan tim Italia. Dirinya kemudian sempat bersitegang dengan pelatih tim nasional Spanyol, Javier Clemente, sehingga membuat dirinya dicoret dari skuad Spanyol untuk Euro 1996. Pada Piala Dunia 1998, sebenarnya Pep Guardiola dalam kondisi permainan terbaiknya. Akan tetapi, cedera memaksanya untuk tidak ikut skuad Spanyol. Pep kemudian mengantarkan Spanyol sampai perempat final Euro 2000. Sayangnya harus kalah lagi dari tim Prancis. Pada 14 November 2001, akhirnya Pep memainkan pertandingan terakhirnya untuk tim nasional Spanyol. Selain saat ini dikenal sebagai seorang pelatih terhebat di dunia,
Pep Guardiola akan selalu dikenang sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Dia adalah pemenang sejati dan petarung yang tak pernah mau menyerah sebelum meraih kemenangan.